Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kelima ya, kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yang terkait permintaan dan penawaran. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas harga keseimbangan ya. Jadi harga keseimbangan itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai harga kesepakatan antara produsen dan konsumen. Ya, kalau dalam bahasa ilmu ekonominya, harga keseimbangan itu merupakan harga di mana baik produsen maupun konsumen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Ya, oleh karena itu disebut juga di sini sebagai harga kesepakatan dan jumlah kesepakatan. Jadi harganya sudah ditetapkan segitu, jumlahnya juga mereka ditetapkannya segitu ya. Jadi di sini ada kalau misalkan gimana kalau misalkan kejadiannya harga di bawah harga keseimbangan, maka terjadi kelebihan permintaan. Maksudnya harga di bawah ini harganya itu lebih murah daripada harga keseimbangan, maka yang terjadi yakni kelebihan permintaan. Sementara jika harga di atas harga keseimbangan, akan terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, di sini kenapa disebut keseimbangan? Ini karena apa? Karena antara penawaran dengan permintaan ini sama jumlah maupun harganya. Jadi mereka sepakat di jumlah harga yang sama ini ya. Jadi mereka harganya di $2, jumlahnya juga di 7 ya, sama dengan penawaran. Jadi ketika penawaran dengan permintaan jumlah maupun harganya sama, itu disebutnya harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan, seperti itu. Nah, kalau kemarin kan kita berbicara tentang es krim ya, tentang es krim cone. Nah, di sini tuh ketika harganya 0, kan orang kayak misalkan kita suka banget sama es krim ini gitu. Ternyata ada gratisan, ya kita kan pasti mau gitu ya. Nah, sementara di pihak produsen yang otaknya itu komersil sekali ya, yang mencari keuntungan, ketika harganya 0, ya mereka nggak mau jual. Ya buat apa mereka jual? Kenapa? Nggak ada keuntungan, seperti itu ya. Jadi kalau di pihak produsen atau penawaran, semakin harganya naik, semakin mereka ada keinginan untuk menjual karena mereka memikirkan keuntungan. Sementara kalau misalkan konsumen ya, itu terkaitnya kan dengan permintaan. Semakin harganya itu gratis, semakin banyak permintaannya. Semakin harganya itu murah, semakin banyak permintaannya. Sementara semakin tinggi harga atau semakin mahal harga, maka kan itu uang saya cuma segini gitu. Kalau dibeliin itu semua yang lain, kebutuhan yang lain tidak tercukupi. Maka di sini untuk permintaan, semakin tinggi harga, semakin sedikit permintaan ya. Sementara penawaran, semakin tinggi harga, semakin tinggi juga penawaran ya. Oke, jadi di sini kita lihat ketika harga dan jumlah barang yang diminta maupun ditawarkan itu sama, maka akan terbentuk ya kondisi keseimbangan. Oke, terus next. Nah, ini cara membentuknya, cara membentuk dari kurvanya seperti ini ya. Jadi kurva ini diperoleh dari yang tadi, yang ini ya. Oke, caranya gimana Bu? Nah, caranya membentuk kurvanya supaya mudah, tinggal tarik garis aja. Ketika harganya 0, maka jumlah barang yang diminta 19. Ketika harganya 3, maka jumlah barang yang diminta harganya 1. Nanti tinggal tarik garis aja. Ataupun kalian mau satu-satu, ketika 0, 19, 0,5 ke 16 silahkan ya. Jadi di sini caranya adalah mungkin lebih enakan di sini ya, langsung. Oke, jadi misalkan di sini ya
Kita buat dulu ininya, grafiknya. Oke, di vertikal ini sudah pasti harga, di horizontal itu udah pasti jumlah ya, jumlah barang. Oke, kuantitas. Nah, oke, cara buatnya gimana? Oke, untuk mudahnya adalah kalian lihat titik pertama dan titik terakhir ya. Oke, kita permintaan dulu. Ketika harganya 0 ya, maka permintaannya 19, berarti di sini kan. Ya, ketika harganya 3 di sini itu permintaannya itu adalah 1 di sini. Nah, kita tinggal sini berarti ya. Ini titik ini dengan titik ini. Tinggal tarik garis saja. Biar mudah. Ya. Tarik garis. Nah, ini adalah permintaan. Sekarang kurva penawaran kayak gimana? Seperti biasa, ini 1, ini terakhir. Oke, 1 dulu, 0 ke 0. Berarti kalau 0 ke 0 di sini kan ya? Ya, betul nggak? 0, ini garis ini 0 ke 0. Q-nya juga 0. Oke. Berarti di sini biar enak ya kalian bacanya, ini 3 ke 1. Ingat yang vertikal dulu baru yang horizontal. Terus yang ini 0 ke 19. Ke 19 ya. Terus kita yang ini 0 ke 0 ya. Terus berapa? 3 ke 13. 3 ke 13. Ini harusnya ya 3 ke 13. Ini harusnya X dulu ke Y ya. Jadi di sini tuh ini Y, ini X. Cara bacanya X ke Y ya. Oke. Jadi saya ini lagi ya. Jadi cara bacanya tuh X dulu. Maaf ya. Jadi X dulu. X-nya berapa? Ini X-nya, ini Y-nya. Jadi 19 ke 0, 19 ke 0. Ini kita ngikutin kaidah matematika ya. Kalau tadi kaidah saya sendiri, karena ngelihat ini kita mengikuti kaidah matematika. X dulu ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Berarti 19 ke 0, 1 ke 3. 1 ke 3. Setelah itu yang ini benar ya. 0 ke 0. Ini X, ini Y ya koordinatnya. Terus 0 ke 0, 13 ke 3. Berarti di sini 13 ke 3 ya. Sini ya. 13 ke 3. 3-nya di sini. Oke, kita tinggal tarik garis saja. Oke, tarik garis. Ini ya. Oke, ini S. Ya. Ini berarti 13 ke 3. 13. Nah, di sini ini namanya equilibrium. Equilibrium atau kondisi keseimbangan. Ya, di mana terbentuklah Q equilibrium dengan P equilibrium. Jadi kondisi keseimbangan itu terjadi ketika Q D sama dengan Q S. Jadi ada titik potong di sini ya.
atau P. D sama dengan PS atau D sama dengan S. Ini disebut kondisi keseimbangan. Oke, next. Nah, ini yang tadi ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kalau ini ada istilahnya kelebihan penawaran. Namanya juga kelebihan penawaran, berarti barang yang dijual itu berlebih ya. Yang dimintanya misalkan 10, yang dijualnya 15, berarti kelebihannya adalah 5 barang seperti itu. Nah, di sini juga bisa terjadi kelebihan penawaran. Nah, kelebihan penawaran ini kayak gimana kondisinya ya? Kondisi kelebihan penawaran. Berarti kita ini dicontohkan ya. Kita yang tadi saja. Nah, seperti ini ya. Ini D, ini S, ini P, ini Q. Oke. Nah, di sini kan ada kondisi equilibrium, di sini berarti ada kondisi Q equilibrium, ini P equilibrium. Nah, terjadi surplus itu kenapa? Karena ingat tadi dengan ketika penawaran produsen itu akan tertarik dengan keuntungan. Jadi semakin tinggi harga, produsen itu akan semakin banyak menjual barangnya. Semakin murah harga, produsen itu akan puasa jualan. Ya, jadi dia menekan penjualan. Nah, seperti ini berarti di sini ketika harga naik kan, ketika harga naik atau harga di atas harga keseimbangan di sini P1, maka apa yang terjadi? Kita tarik garis ke sini. Ya, yang terjadi adalah kondisi D-nya di sini di titik A, kondisi penawarannya di titik B. Ya, berarti di sini bisa dilihat ini kondisi QS, ini kondisi QD. Berarti apa? QS lebih besar daripada QD. Ya, maka di sini apa? Terjadilah selisih. Ini selisihnya. Selisih. Berarti apa? Konsumen perlunya barang itu sebanyak QD. Sementara produsen menjualnya sebanyak QS. Atau misalkan dicontohkan penjual itu menjual 10, sementara permintaan pasar itu cuma 5. Jadi kelebihannya ini ada 5 barang. Nah, inilah yang disebut kelebihan penawaran. Oke. Kalau yang kelebihan permintaan kayak gimana ya? Sebaliknya kayak tadi ya. Jadi kelebihan permintaan itu dia berlebih permintaannya dibandingkan dengan ketersediaan barang di pasar ya. Ini contohnya seperti ini ya. Kita seperti biasa, biar kalian juga biasa. Ini harga, ini kuantitas, ini supply, ini demand. Ini harga keseimbangan ya, titik potong ini. Berarti ini Q keseimbangan, ini P keseimbangan. Nah, sekarang apa penyebab kelebihan permintaan? Ingat, kalau permintaan berlebih berarti apa? Harganya murah kan? Berarti di sini ada penurunan harga. Berarti dia dari harga di keseimbangan di pasar dia turun jadi P0. Ya, di sini titiknya. Tinggal tarik garis ke sini. Nah, ini kondisi supply, ini kondisi demand. Misalkan ini kondisi C, ini titik D. Nah, ketika kondisi ini terjadi, maka apa? Di sini ya, supply-nya adalah di QS, sini QD-nya adalah di QD. Nah, jadi karena ada ini, maka di sini QD itu lebih besar daripada QS ya. Barang yang
beli ini lebih besar daripada yang dijual. Jadi apa, kebutuhan barang yang dibeli lebih besar daripada yang dijual, maka di sini ada kelebihan permintaan sebesar ini kelebihannya. Berarti kalau misalkan ininya yang dijualnya 5, yang diperlukannya 10, berarti kelebihan permintaan itu sebesar 5 ya, seperti itu. Nah, ini untuk kelebihan permintaan. Nah, bagaimana ketika terjadi perubahan keseimbangan karena perubahan permintaan? Jadi ketika misalkan terjadi misalkan ya perubahan permintaan, ingat kalau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi atau menggeser kurva permintaan itu faktor-faktor di luar harga ya, jadi dia menggeser. Nah, kalau cuaca makin panas itu faktor yang di harga atau bukan kan, berarti dia bisa menggeser permintaan. Oke, jadi ingat ya, ketika ada faktor harga, maka dia akan membuat kurva bergerak di sepanjang kurva ya. Kalau faktor selain harga itu menyebabkan kurva bergeser ke kiri atas atau ke kanan bawah. Ingat ya ini. Nah, kalau cuaca makin panas berarti itu kan bukan faktor harga, artinya bisa menggeser kurva permintaan ya. Kalau cuaca makin panas, permintaan es krim gimana? Makin banyak atau makin sedikit? Pasti orang membutuhkan kesegaran, sehingga makin banyak permintaan terhadap es krim, bener nggak? Sehingga dia akan ke arah jumlah es krim ya bertambah, berarti ke kanan atas ya, di D2. Oke, cuaca makin panas, berarti kan kurva permintaan itu bergeser ke D2, atau kurva permintaan dari D1 dia berubah ke D2 ya. Nah, perubahan ini ternyata dia membawa dampaknya itu apa? Dampaknya ya, si keseimbangan yang tadinya di E dia menjadi di E1. Kalau seperti itu ada dampaknya lagi? Ada. Berarti tinggal tarik garis, tadinya Q-nya itu di QE ya, di QE, dan PE-nya di PE. Sekarang berubah jadi Q-nya di QE aksen atau 1 ya. Terus PE-nya menjadi PE aksen atau PE1 ya. Nah, berarti di sini apa? Ada penambahan permintaan dan ada kenaikan harga akibat dari perubahan atau pergeseran permintaan. Ya, jadi di sini cara bacanya, ketika cuaca makin panas ya, maka yang akan terjadi ya terjadi adalah permintaan itu akan berubah. Permintaan itu akan bergeser dari D0 ke D1 ya. Atau kalau di sini ngikutin di sini mah D1 ke D2 ya. D1 ke D2, akibatnya adalah keseimbangan akan berubah dari E ke E1 gitu ya.
akan berubah dari E ke S1, yang mengakibatkan juga harga berubah dari PE menjadi PE1, ya artinya apa? Adanya kenaikan harga dan jumlah barang yang diminta berubah dari QE1 ke QE ke QE1, ya. Artinya barang mengalami penambahan, barang yang diminta mengalami penambahan, yaitu es krim. Oke. Nah, sekarang ini perubahan keseimbangan karena pergeseran penawaran. Nah, apa yang terjadi ketika penawaran itu bergeser? Apa yang terjadi? Kan pertanyaannya gitu. Nah, di sini penyebab adanya pergeseran penawaran, ya. Penawaran ini penyebabnya adalah kenaikan biaya, ya, biaya produksi. Jadi harga bahan baku itu naik, sehingga apa? Sehingga biaya produksi itu naik. Akhirnya pergeseran penawarannya itu, kalau untuk penawaran, berarti di sini kan biaya produksi naik, maka jumlah barang yang dihasilkan atau diproduksi itu akan turun kan? Kenapa? Karena modalnya itu terbatas. Ya. Jadi karena modal terbatas, maka dia ketika ada kenaikan biaya produksi, maka jumlah barang yang akan dijual atau diproduksi itu akan menurun. Nah, akhirnya di sini akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Pergeserannya kemana? Ke arah di mana Q-nya itu turun, ya. Kalau ke kanan itu kan Q-nya naik, kalau ke kiri berarti kan ini Q-nya turun, kan gitu, ya. Jadi di sini bisa dilihat keseimbangan awalnya kan di sini, ya, di E. Nah, karena adanya biaya produksi yang naik, produksinya naik, kayak yang terjadi dia mengalami pergeseran, ya. Ke arah mana? Ke arah Q-nya yang negatif, yaitu ke arah kiri atas. Jadi di sini Q-nya negatif, ya. Q-nya berkurang, ya, ke arah sini kan. Q-nya berkurang berarti dia berubah ke S2. Nah, karena terjadinya pergeseran penawaran, kurva penawaran, apa yang terjadi di sini adalah keseimbangan baru. Terbentuklah keseimbangan baru di E1. Kan di sini juga yang tadinya QS, ya, QE. Jadi sekarang di QE1 harganya juga di QE di PE, PE1, ya, di sini. Nah, ini PE saja. Jadi ini di sini ketika adanya pergeseran penawaran atau pengurangan kuantitas barang yang ditawarkan, maka yang akan terjadi adalah di sini apa? Jumlah barang yang jumlah barang keseimbangan ini akan menurun kan, ya. Sementara harga itu akan naik. Ya, artinya gimana cara bacanya? Ketika biaya produksi naik, maka jumlah barang yang diproduksi akan turun. Akibatnya ini akan menimbulkan pergeseran, ya, pergeseran penawaran. Yang akan terjadi adalah merubah
merubah kondisi keseimbangan yang tadinya di E menjadi E1 ya. Karena terjadi perubahan keseimbangan ini, maka QE pun berubah. Jadi QE-nya menjadi QE1 ya. Jumlah barang keseimbangannya dia akan berubah, yang artinya di sini QE-nya itu akan berkurang ya. Sementara harganya itu juga akan berubah dari PE menjadi PE1, yang artinya harganya mengalami kenaikan. Harga keseimbangannya ini mengalami kenaikan seperti itu ya. Jadi di sini bisa kalian baca ya. Ketika permintaannya meningkat, apa yang terjadi ya. Jadi ketika adanya perubahan permintaan ya, sementara di sini supply-nya tidak ada perubahan, apa yang terjadi? Coba kalian baca ya ini satu-satu sebagai tugas. Oke. Sebagai tugas kalian harus baca. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, elastisitas, apa itu elastisitas? Elastisitas permintaan dan penawaran ini merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan atau penawaran ya. Elastisitas adalah ukuran kepekaan suatu variabel terhadap perubahan variabel lain dalam satuan persentase. Jadi elastisitas itu satuannya persentase. Terus elastisitas itu melihat apa yang terjadi ketika variabel A, misalnya perubahan variabel A karena adanya perubahan variabel B. Jadi berapa sensitifnya perubahan variabel A karena adanya perubahan variabel B. Kalau di sini seberapa sensitifnya kah perubahan permintaan ya, atau perubahan penawaran ini karena adanya perubahan harga. Ini berapa sensitif, seberapa peka. Maka elastisitas ini disebut kepekaan variabel karena perubahan variabel lainnya. Jadi di sini elastisitas itu dalam bentuk persentase ya. Terus elastisitas merupakan ukuran kepekaan atau sensitivitas. Seberapa sensitifnya, seberapa pekanya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan, kalau karet itu kan ketika kita tarik itu kan sangat lentur ya. Berarti kepekaannya tinggi. Sementara kalau misalkan kalian penggaris, kalian tarik seperti itu, dia tetap, makanya dia kepekaannya kurang peka kan, seperti itu, tidak peka malahan ya. Nah, itu berbicara elastisitas. Oke, kita akan berbicara dulu koefisien elastisitas permintaan ya. Jadi di sini koefisien elastisitas permintaan adalah angka koefisien yang menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Jadi koefisien yang dimaksud adalah angka ya. Nah, ada 3 konsep elastisitas permintaan, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, elastisitas permintaan silang. Apa maknanya? Maknanya adalah berapa kepekaan permintaan yang akibat dari perubahan harga. Berapa perubahan permintaan akibat adanya perubahan pendapatan. Berapa perubahan permintaan, kepekaan perubahan permintaan terhadap karena adanya perubahan barang lainnya gitu ya. Oke. Di sini ada rumus ya. Jadi untuk mencari elastisitas itu ada rumusnya.
ya, ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah, oke, simbolnya dulu. Elastisitas itu simbolnya gini ya, elastisitas. D berarti singkatan dari demand atau permintaan. Ini berarti simbol untuk elastisitas permintaan. Jadi elastisitas itu simbolnya adalah K3 terbalik ya. Oke, rumusnya itu ada dua. Ada rumus elastisitas titik. Ada juga rumus elastisitas busur. Ya, sebetulnya rumus elastisitas busur ini untuk melengkapi kelemahan dari elastisitas titik ya. Nah, rumus elastisitas titik bisa dilihat seperti ini. Nah, mudahnya adalah perubahan kuantitas permintaan itu dibagi dengan perubahan harga. Nah, ini tentunya dalam bentuk persentase ya. Berarti kalau persentase tinggal dikali 100 kan gitu ya. Itu kan persentase. Oke. Nah, atau kayak gimana? Berarti perubahan Q-D. Berarti perubahan itu Q1 dikurangi Q awal ya. Terus dibagi Q awal dikali 100 kan gitu. Dibagi P1 dikurangi P awal dibagi P0 dikali 100. Ini untuk elastisitas titik ya. Jadi elastisitas titik adalah elastisitas yang dihitung berdasarkan satu titik, yaitu titik awal dari suatu perubahan pada sebuah kurva permintaan. Nah, ini ya, ini contoh elastisitas titik ya dan busur. Cuman kita fokus dulu ke yang titik ya. Nanti ke yang busur satu-satu dulu biar kalian paham. Oke. Nah, di sini ini contoh ya, contoh pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya adalah di sini ada sebuah titik ya, titik A dengan B. Kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva, berarti kan kayak gini ya. Berarti ini titik ada titik A dengan B. Titik A itu ini harga, ini kuantitas. Titik A itu ada di 4 ya, harganya 4. Kuantitasnya 20, berarti di sini. Tulis dulu aja 4, berarti tinggal ditarik garis ya sampai dia ketemu. Berarti di sini kan, ini garisnya. Terus titik B, ini titik A. Terus titik B 2 ke 40, berarti tulis 2 terus ke 40. Q-nya 40. Di sini ya 40. Setelah itu tarik garis. Tarik garis seperti ini ya. Ini berarti garis kurva permintaan ya. Ini titik B. Jadi ada perubahan dari titik A ke B ataupun sebaliknya dari A ke B, dari B ke A ya. Nah, ini sensitif ini perubahan harga, ini ke perubahan Q, ini berapa sensitif ya, sensitivitasnya kayak gimana gitu ya. Oke, jadi di sini untuk menghitung sensitivitas, kalau yang titik ini yang rumus titik ya, rumus titik kita pakai dulu yang rumus titik. Oke, berarti di sini kita elastisitas ya, elastisitas atau gini aja lah, elastisitas ini untuk dari titik A ke titik B dulu ya, A ke B. Nah, kayak gimana? Berarti tadi kan ya delta apa sih, berarti perubahan ya. Berarti di sini tinggal Q perubahan berarti B ya, Q1 dikurangi Q
Q0 dibagi Q0 kan gitu ya. Terus ini dibagi lagi kan, dibagi lagi P1 dikurangi P0 dibagi P0. Oke, ini tinggal masuk-masukkan aja. Q1 nya berarti yang mana? Yang B kan, karena perubahan. Jadi Q1 nya yang B, ini Q1, ini Q0, Q awal, Q1 berarti titik awal, titik akhir kan gitu ya. Berarti Q1 nya berapa? Q1 nya itu adalah ya, Q1 nya adalah 40 kurangi 20 dibagi 20 dibagi lagi berapa? P1 nya itu 2 kan ya, 2 yang ini yang B, 2 dikurangi 4 dibagi 4 kan gitu, 2 dikurangi 4 ya dibagi 4 sama dengan berarti berapa ya. Jadi di sini sama dengannya yang ini dulu ya, yang ini dulu, yang satu-satu dulu. 40 dikurangi 20, 40 dikurangi 20 berapa? 20 kan, 20 dibagi 20 1 kan ya, berarti sama dengan 1 dibagi, biar ini ya, biar mudah ini saya baginya bagi gini. 2 kurangi 4 min 2 dibagi 4 setengah kan. 1 dibagi setengah berarti min 0, min 2 ya. Ya jadi 1 bagi setengah. Punya kerupuk 1 dibagi setengah. Jadi 2 kan, dipotong 2 ya, jadi 2. Oke, kayak gini ya 2. Nah, untuk titik B ke A ini rumusnya sama seperti ini dan hasilnya nanti 0,1. Di sini ada perbedaan ya. Dari A ke B dia 2, dari B ke A dia 0,1. Nah, ini kelemahannya. Kelemahan dari siapa? Kelemahan dari elastisitas titik ya, yaitu menghasilkan angka elastisitas yang berbeda. Sementara ya kalau menurut logikanya harusnya sama gitu loh ya. Jadi di sini ada sama gitu, ada perbedaan hasil. Nah, ini kelemahan dari elastisitas titik ya. Nah, oleh karena itu, karena adanya kelemahan pada elastisitas titik, maka sebagai alternatifnya itu ada elastisitas busur atau elastisitas rata-rata atau titik tengah. Jadi diambil rata-ratanya berapa ya. Jadi elastisitas busur adalah teknik menghitung elastisitas dengan dasar perhitungannya adalah nilai rata-rata dari perubahan variabel yang diperhatikan. Jadi ini ya. Jadi rumusnya seperti ini ya, rumus elastisitas busur. Yang di atasnya ini negatif ya. Yang di bawahnya ini positif. Ya, ini elastisitas busur. Jadi yang diambil adalah rata-ratanya. Jadi kayak gimana? Jadi kalau elastisitas permintaan ya, elastisitas permintaan busur itu yang diambil adalah Q2 dikurangi Q1 dibagi Q2 ditambah Q1. Berarti ini rata-rata ya. Ya kan? Dibagi 2. Dibagi lagi P2 kurangi P1 dibagi P2 plus P1 dibagi 2. Berarti ini rata-rata Q dan ini rata-rata P atau harga. Nah, ini elastisitas busur. Jadi yang diambil itu adalah rata-rata dari keduanya ya. Oke. Ini ya. Jadi ini kurva dan elastisitas permintaan. Jadi
dalam elastisitas ya, itu ada 5 jenis barang berdasarkan nilai koefisien ya. Jadi ada 5 jenis barang ya. Ada yang disebut elastisitas sempurna, ada yang disebut elastisitas, ada uniter, ada inelastis, ada inelastis sempurna. Kalau kita kembali ke sini ya, disebut elastis itu kalau gimana? Kalau nilai elastisitasnya itu koefisiennya lebih besar dari 1, itu pasti elastis. Oke. Kalau elastisitasnya itu sama dengan 1, berarti di sini uniter. Uniter berarti dia disebut pertengahan antara elastis ya, sedang lah, seimbang elastisnya itu ya. Uniter, keseimbangan ya. Terus kalau misalkan elastisitasnya lebih kecil dari 1 nilainya, itu disebutnya dia termasuk jenis barang inelastis. Nah, ada 2 lagi. Gimana kalau dia nilai elastisitasnya ini dia tidak terhingga ya, tidak terhingga. Maka di sini elastisitas sempurna. Gimana kalau elastisitasnya ini sama dengan 0? Berarti di sini inelastis sempurna ya. Elastis sempurna, inelastis. Bayangin aja karet. Kalau karet kita tarik itu kan elastis sekali ya, lentur lah, disebut lentur gitu. Elastis itu lentur. Kalau batu itu kan tidak lentur ya, atau benda-benda keras itu kan tidak lentur, berarti kan inelastis. Oke, jadi ingat ya, ada 5 jenis barang berdasarkan nilai koefisien elastisitas permintaannya, itu elastis sempurna, elastis, uniter, inelastis, inelastis sempurna. Paham ya? Paham lah, gampang ini mah. Nah, nilai koefisien elastis berkisar antara 0 sampai tak terhingga. Nah, jadi kalau misalkan yang jenis-jenis barangnya itu tuh jenis barang apa aja dan yang kayak gimana gitu ya. Nilai elastis akan 0 apabila perubahan harga tidak akan merubah perubahan jumlah barang yang diminta. Jadi kalau misalkan elastisitasnya sama dengan 0, maka perubahan harga tidak akan merubah perubahan jumlah barang. Jadi di sini berapapun harganya ya, maka kuantitasnya tidak berubah. Tetap. Nah, kalau kayak gitu gimana nih? Jadi di sini bisa digambarkan ya. Kalau kayak gitu berarti gambarannya itu adalah seperti ini. Ini kan harga, ini kuantitas kan ya. Nah, kuantitasnya misalkan di titik A. Ini tidak berubah di sini berarti ini tinggal tarik garis aja ya, tarik garis di sini. Ini menunjukkan apa? Ini kan harganya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ketika harganya terus berubah, kuantitasnya gimana? Tetap aja di sini. Nah, ini disebutnya elastisitas sempurna ya. Jadi bukan elastisitas sempurna, inelastis ya, inelastis sempurna maksudnya ya. Jadi di sini disebutnya adalah inelastis sempurna. Ini kondisinya. Oke? Ya. Jadi perubahan harga barangnya tetap kayak gimana obat. Sok aja kalian. Berapapun harganya, mau mahal mau enggak, pasti kalian karena butuh, permintaannya tetap kan, gak mungkin berkurang kan. Misalkan semakin mahal obat, walaupun kalian butuh, semakin kalian misalkan permintaannya dikurangi,
Enggak kan, kalau obat itu kan kayak sekarang kan kita corona, berapapun harga swab ya karena kita butuh ya tetap aja kita bayar gitu ya. Itu namanya inelastis sempurna. Jadi berapapun harganya tidak merubah jumlah barang yang diminta. Oke. Kalau misalkan elastisitasnya sama dengan tidak terhingga, maka gimana? Maka di sini berapapun permintaan, ya berapapun permintaan terhadap berapapun jumlah barang yang diminta ya, maka dia tidak akan merubah harga. Jadi harganya akan tetap. Kayak gimana? Kebalikan dari yang tadi ya. Jadi ini misalkan ya, ini kan P, ini Q. Oke. Jadi kan di sini tuh berapapun QD berarti yang berubahnya adalah QD. Harganya tetap. Jadi misalkan ini harganya di harga A. Ya, berapapun permintaannya, ya harganya akan segitu-gitu aja gitu. Ya, seperti ini. Jadi di sini mau barangnya dia yang diminta 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, ya harga mah cuma segitu-gitu aja gitu. Apa di sini yang kayak gitu ya? Jadi kalau misalkan di sini katanya apa? Permintaan elastisitas sempurna jumlah adalah jumlah permintaan suatu barang berubah walaupun harga tetap. Tapi kalau misalkan mengalami kenaikan aja dikit si harganya, itu akan si permintaannya langsung anjlok ke 0. Ini apa? Ini kayak ini tradisional ya, makanan tradisional. Misalkan apa? Tapai misalkan ya. Tapai misalkan ya, tapai. Ya makanan tradisional. Ya berapapun barang yang diminta tetap aja harganya segitu ya. Tapi kalau misalkan naik sedikit, misalkan dari yang tadinya 5.000 misalkan ke 10.000, itu orang-orang malas beli ya, jadi dia akan ke 0. Nah ini namanya elastisitas sempurna. Kalau tadi inelastisitas sempurna, kalau ini elastisitas sempurna ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau permintaan elastis terjadi jika koefisien elastisnya lebih besar dari 1. Berarti ini secara persentasenya perubahan permintaan lebih besar dibandingkan dengan perubahan harga. Jadi perubahan permintaan ini lebih besar dari perubahan harga, maka dia elastisitasnya sudah dipastikan dia lebih besar dari 1. Ya, seperti baju, sepatu dan lain-lain. Ya. Barang ini permintaannya elastis karena barangnya tidak begitu penting. Jadi kalau yang elastis yang inelastis itu berarti barang-barang penting. Kalau yang sudah elastis itu berarti barang-barang yang kurang penting. Kalau elastisitas sempurna berarti barang-barang yang memang tidak penting sekali. Ya. Seperti itu. Nah, jika inelastis maka dia kalau inelastis ini kan barang-barang pokok kan gitu ya. Barang-barang pokok berarti barang-barang penting. Inelastis itu berarti dia nilainya E lebih kecil dari 1 ya. Jadi semakin inelastis barang berarti semakin penting barang tersebut, tapi semakin elastis suatu barang maka semakin tidak penting barang tersebut ya. Oke, jadi elastisitasnya ini kurang dari 1 berarti di sini QD perubahan Q ini lebih kecil dari perubahan harga ya. Ini inelastis. Nah ini kayak gini ya.
Jadi di sini ini untuk yang sama dengan 1 yang tadi sudah saya gambarkan. Yang ini jika dia lebih dari 1, jadi elastisnya ini lebih besar dari 1, maka tadi ya perubahan Q lebih besar daripada perubahan harga ya. Kalau elastisitasnya dia sama dengan 1, maka di sini perubahan Q lebih besar daripada perubahan Q ini sama dengan ya, bukan lebih besar. Karena sama dengan 1 berarti perubahan Q ini sama dengan persentasenya dengan perubahan P ya, kalau equals. Nah kalau yang ini berarti apa? Lebih elastisitas besar ya, lebih besar dari 1. Berarti perubahan Q lebih besar daripada perubahan P. Nah kalau ini berarti tak terhingga ya, yang tadi infinity. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi elastis permintaan. Tingkat kemampuan barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan ya. Ada nggak barang substitusinya, kemampuannya kayak gimana, bagus atau enggak. Persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Semakin besar pendapatannya berarti semakin elastis. Jangka waktu permintaan dianalisis ya. Jadi semakin panjang semakin elastis. Oke, manfaatnya ini digunakan untuk meramalkan perubahan yang akan terjadi di pasar. Ya, jadi perubahan harga penawaran, penurunan penawaran dengan permintaan tetap akan menimbulkan akibat yang berbeda. Jadi intinya untuk peramalan di pasar. Terus untuk pelaku bisnis ini enak ya. Kita baiknya menaikkan penawaran, kita baiknya menambah penjualan atau enggak ya, ini kita bisa menghitung dengan rumus elastisitas. Terus manfaat bagi pemerintah yaitu dalam menentukan kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Oke, mungkin sampai sini dulu ya, nanti kita lanjut lagi next pelan-pelan dulu biar kalian paham karena semuanya terkait dengan dasar. Oke, mungkin itu saja ya. Selamat untuk mengerjakan kuis forum ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan bisa di WA ya, kalau mau langsung ya di forum silahkan seperti biasa dikerjakan ya, dijawab oleh temannya. Untuk tugas nanti biasa kalian merangkum, dan tadi ada tugas ya membaca slide yang tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Next mungkin tentang penawaran ya, elastisitas penawaran. Oke, sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.